Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkumpul di kelas ini dalam pembelajaran fikih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai Al-Fatihah. Oke, ini semuanya masuk ya. Ibu absen dulu. Pamela masuk. Romeo, Mas Romeo di depan loh. Diperhatikan ya. Nah, masuk ya Mas Romeo. Adinda. Oh ya. Ananda. Masuk. Mas Ahmad. Masuk. Oke, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajarannya temanya adalah tentang pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, materi yang kemarin masih ingat nggak? Coba tentang apa? Pembunuhan. Pembunuhan yang Ibu jelaskan kemarin ada berapa? Ada 4. Siapa tadi yang jawab 4? Ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua semi sengaja, yang ketiga sengaja, tidak sengaja. Oke, masih ingat ya berarti. Selanjutnya Ibu akan sajikan materi melalui PowerPoint. Nanti silakan kalian memperhatikan. Karena ini materinya banyak, jadi Ibu harapkan kalian sangat berkonsentrasi untuk memahami penjelasan Ibu. Dan nanti di akhir Ibu akan berikan sebuah kuis pada kalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi. Oke, silakan diperhatikan baik-baik penjelasannya. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Menikah itu terbagi menjadi 5, yaitu pertama, mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal hidup untuk berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau mukadimahnya, atau hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan. Yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina, jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Hukum yang keempat adalah makruh. Jadi hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan, sehingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Selanjutnya adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga pernikahan itu menjadi sah. Adapun syarat dan rukun nikah itu adalah sebagai berikut. Syarat nikah itu ada 5. Syarat dan rukunnya ada 5. Untuk calon suami, syaratnya dia harus beragama Islam. Selanjutnya, ia benar-benar seorang laki-laki.
menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat, tidak beristri 4. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti misalnya menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Kemudian yang terakhir, syarat dan rukun menjadi calon suami adalah tidak sedang berihram haji atau umroh. Syarat menjadi istri adalah dia harus beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri dari orang lain, dan dia juga bukan sebagai mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang selanjutnya, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Lalu dia bukan juga sebagai wanita yang pernah dilian calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Dan syaratnya juga adalah atas kemauan sendiri. Dan yang terakhir, tidak sedang dalam haji atau ihram. Nah, dalam pernikahan itu pasti ada wali sebagai saksi, yang mana syaratnya menjadi wali adalah dia harus seorang laki-laki, kemudian beragama Islam, balik atau dewasa, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram, haji, atau umroh. Dalam pernikahan juga harus disaksikan oleh 2 orang saksi, yang mana syaratnya adalah 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, merdeka, dan adil, bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, dan dia juga harus hadir dalam ijab qabul. Untuk melakukan ijab qabul itu syaratnya yang pertama adalah menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Jadi yang mengucapkan ini adalah pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Jadi ijab qabul itu harus dalam satu waktu. Yang selanjutnya, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Oke anak-anak, sudah ya, itu tadi ada penjelasan terkait dengan materi pernikahan dalam Islam. Bu, materinya banyak sekali toh Bu. Iya, karena pernikahan itu nggak cuma ijab sama qabul, ada mempelai perempuan dan mempelai pria, ada wali. Nggak cuma itu aja anak-anak. Jadi pernikahan itu adalah pembahasan yang panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalian harus memperhatikannya dengan baik. Dari penjelasannya Ibu ada yang ditanyakan tadi? Nggak ada? Paham semuanya ya? Oke, Ibu cek dulu seberapa jauh pemahaman kalian. Jadi Ibu akan adakan sebuah kuis yang mana nanti poin yang tertinggi dari tiap kelompok akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Kita bagi kelompok dulu ya. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompoknya Mas Romeo, Mbak Ananda, sama Mas Ahmad. Oke? Jadi setiap kelompok nanti punya kesempatan untuk memilih 4 nomor dari nomor 1 sampai 50, pilih 4 nomor, dan dari 4 nomor itu nanti kalian bisa menjawab apa yang diminta dari kuisnya. Bisa menjawab soal, bisa aja dapat zong, ya kan? Nah, setiap satu nomor itu nanti kalau kalian menjawab dengan benar, itu nanti kalian akan mendapatkan poin 25, yang mana nanti kalau benar mendapatkan berapa poin? 100. Nah, dalam menjawab Ibu hanya memberikan waktu 30 detik untuk berpikir. Ketika nanti 30 detik itu habis dan kalian belum mendapatkan jawaban, pertanyaan akan dilempar kepada kelompok lain. Oke, paham ya? Oke, nanti yang menjawab bisa berdiskusi, tapi ingat waktunya hanya 30 detik.
Oke. Sekarang dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3. Pilihan nomor 1 sampai 50. Silakan dipilih. Yuk dipilih. Kelompok nomor berapa? Nomor berapa? 5. Oke, nomor 5. Nomor 5. Sebutkan syarat calon suami. Sebutkan syarat calon suami. Yo, 30 detik mulai dari sekarang. Oh enggak, langsung dijawab aja. Beragama Islam. Seorang laki-laki. Oke. Yang keempat. Oke, kita buktikan. Apakah jawaban dari kelompok 3 benar? Survei membuktikan. Ya, 25 poin untuk kelompok 3. Jawabannya tadi adalah beragama Islam, laki-laki, kemudian menikahi bukan karena dasar paksaan, tidak beristri 4, dan mengetahui bahwa calon istri itu bukan yang haram untuk dinikahi. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan dipilih nomornya 1 sampai 50 kecuali nomor 5. Nomor 10. Oke, kita buka nomor 10. Ya, dapat dong, nggak apa-apa ya, dapat kosong. Nanti bisa dicoba lagi di kesempatan selanjutnya. Masih ada 3 kesempatan kok. Kelompok 3, ya kelompok 1. Ayo dipilih nomor berapa? Nomor 50. Oke, nomor 50. Sebutkan syarat-syarat menjadi wali. Ayo. Langsung jawab. Oke. Apakah benar jawabannya? Survei membuktikan. Jeng jeng jeng. 25 poin untuk kelompok 1. Oke. Nah, jadi anak-anak, sudah ya, itu tadi adalah sedikit kuis. Ini bukan untuk ajang musuh-musuhan ya, ini hanya untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang tadi di awal mendapatkan zong, tapi akhirnya mendapatkan poin tertinggi di akhir. Selamat untuk kelompok 2, nanti hadiahnya bisa diambil. Oke. Sedikit kesimpulan dari Ibu bahwasanya terkait dengan materi pernikahan dalam Islam itu kenapa harus penjelasan panjang kali lebar kali tinggi? Karena apa anak-anak? Karena pernikahan itu tidak hanya asal ijab kabul, tidak hanya asal tentang suka sama suka, tapi ada banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Salah satunya seperti untuk menjadi wali itu juga ada syaratnya, menjadi seorang istri itu ada syaratnya juga, gitu ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya udah punya pacar, itu nggak langsung ya yuk nikah yuk sekarang, nggak bisa kayak gitu. Tapi ada yang perlu dipertimbangkan seperti kemampuan emosional, kemampuan fisik, kemudian kemampuan pengelolaan uang bagi perempuan dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga seperti itu ya. Jadi ada banyak yang perlu dipertimbangkan. Jadi ya seperti itu. Nanti jadi kalian harus menyiapkan banyak hal sebelum menikah. Ya. Oke, itu tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Oh enggak ada. Oke. Itu tadi adalah penjelasan materi ini. Minggu depan kita masih bertemu dengan tema pernikahan lagi ya anak-anak. Nah, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Kelas ini sangat aktif dan partisipasif sekali. Dan oh iya, untuk catatannya nanti bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya, melalui ketua kelasnya Mas Ahmad ya. Nanti dikumpulkan ke meja Ibu. Dan untuk hadiahnya bisa diambil
Selanjutnya untuk minggu depan tugasnya di rumah adalah mempelajari materi pernikahan yang belum Ibu jelaskan pada bagian ini. Oke? Terima kasih. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.